Sahabat Undiksa, Om Swastiastu, Salam Harmoni. Berjumpa kembali bersama saya Juniastiti dalam Gatra Ganesha. Sejumlah informasi terupdate dan terpercaya telah kami siapkan untuk Anda, di antaranya. Penutupan Dies Natalis ke-30, Rektor Undiksa ajak sivitas akademika selalu jaga keharmonian. Tindaklanjuti OTK terbaru, Undiksa Review Statuta. Dari kawasan Udayana, lantai 2, Gedung Rektorat Universitas Pendidikan Ganesha, saya Juniastiti mengucapkan selamat menyaksikan. Rangkaian Dies Natalis ke-30 Universitas Pendidikan Ganesha ditutup dengan malam gelar seni MGS Rabu pekan kemarin. Penutupan dilakukan oleh Rektor Profesor Dr. Inyoman Jampel. Pada kesempatan ini, ia yang didampingi jajaran pimpinan lainnya mengajak sivitas akademika untuk selalu menjaga keharmonian. Rangkaian Dies Natalis ke-30 Universitas Pendidikan Ganesha ditutup dengan malam gelar seni MGS pada Rabu 25 Januari 2023. Penutupan dilakukan oleh Rektor Profesor Dr. Inyoman Jampel. Pada kesempatan ini, ia yang didampingi jajaran pimpinan lainnya mengajak sivitas akademika untuk selalu menjaga keharmonian. Rektor Jampel memberikan apresiasi kepada sivitas akademika, khususnya mahasiswa, yang telah menjaga kondusivitas dan keharmonian dalam pelaksanaan berbagai kegiatan selama sepekan penuh. Dari hal ini, falsafah Trihita Karana yang menjadi landasan visi Undiksa sudah terimplementasi dengan baik di dalam kampus. Rektor 2 periode ini kembali mengajak sivitas akademika untuk benar-benar memahami dan melaksanakan falsafah Trihita Karana ke depan. Falsafah ini sangat luar biasa untuk membawa Undiksa ke arah semakin baik. Nah, cita-cita Undiksa kan tertuang dalam visi, itu adalah menjadi universitas unggul berdasarkan falsafah Trihita Karana di Asia. Falsafah Trihita Karana ini bila memang betul-betul kita dapat pahami dan dapat kita laksanakan, tentu keharmonisan diri akan terjaga dan juga akan terjadi keharmonisan antar sesama, terjadi keharmonisan dengan lingkungan dan juga akan terjadi keharmonisan dengan Sang Pencipta. Melalui kesempatan ini, ia juga mengajak mahasiswa untuk memiliki good interpersonal skill atau yang memiliki karakter baik. Selain itu, dalam dunia yang serba tidak menentu atau cepat berubah, mahasiswa perlu mengembangkan critical thinking, kreativitas, kolaborasi, komunikasi, compassion, computational thinking, menguasai data teknologi, dan humanities literasi. Hal ini dalam rangka mewujudkan Undiksa unggul untuk Indonesia tangguh. Tim Liputan Ganesha TV melaporkan. Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa mengukuhkan 17 guru besar serangkaian Dies Natalis ke-30. Pengukuhan kali ini sangat spesial karena jumlah guru besarnya jauh lebih banyak dari sebelumnya. Selain itu, juga ada guru besar yang terbilang muda. Ia adalah Profesor Dr. Iwayan Widiana yang berusia 37 tahun. Akademisi asal Karangasem ini menjadi profesor bidang ilmu pengukuhan dan evaluasi pendidikan dasar dan menjadi yang pertama di program studi pendidikan guru sekolah dasar. Saya menjadi profesor di bidang PGSD yang pertama, kemudian saat ini satu-satunya. Dan saya bangga karena bisa berkontribusi besar nanti. Sesuai dengan harapan saya bisa berkontribusi besar terhadap perkembangan keilmuan, khususnya di bidang keSDM.
Nah, kalau dibandingkan dengan yang lain, Bapak kan termuda. Apa yang memotivasi selama ini, Pak? Itu memang harapan saya sejak kecil, atau cita-cita saya sejak kecil, bahwa saya menginginkan bisa berkarir di jenjang fungsional sampai jenjang fungsional yang tertinggi. Cita-cita saya menjadi tenaga pendidik, bisa guru, dosen, dan akhirnya saya menjadi dosen dan berharap bisa menjadi profesor. Selain itu, Profesor Dr. Ketut Agustini menjadi profesor perempuan satu-satunya yang dikukuhkan dengan bidang ilmu teknologi pendidikan informatika. Sementara itu, untuk 15 guru besar lainnya adalah Profesor Dr. I Gede Budasi dengan bidang ilmu linguistik, Profesor Dr. I Putu Sriarta dengan bidang ilmu geografi, Profesor Dr. Iwayan Muderawan dengan bidang ilmu kimia, Profesor Dr. Imade Pageh dengan bidang ilmu kajian sejarah, Profesor Dr. Gede Artawan dengan bidang ilmu sastra Indonesia, dan Profesor Dr. Gede Adi Yuniarta dengan bidang ilmu ekonomi. Selanjutnya, Profesor Dr. Dewa Gede Hendra Divayana dengan bidang ilmu pengukuran dan evaluasi pendidikan teknik informatika, Profesor Dr. I Putu Wisna Aryawan dengan bidang ilmu penelitian dan evaluasi pendidikan matematika, Profesor Dr. Dewa Bagus Sanjaya dengan bidang ilmu pengukuran dan evaluasi pendidikan kewarganegaraan, Profesor Dr. Ide Bagus Made Astawa dengan bidang ilmu pendidikan geografi, dan Profesor Dr. Idewa Ketut Sastrawidana dengan bidang ilmu kimia lingkungan. Berikutnya adalah Profesor Dr. I Gede Sudirta dengan bidang ilmu pengukuran dan evaluasi pendidikan vokasi, Profesor Dr. Ketut Agustini dengan bidang ilmu teknologi pendidikan informatika, Profesor Dr. I Gusti Ngurah Pujawan dengan bidang ilmu penelitian dan evaluasi pendidikan matematika, Profesor Dr. I Ketut Sudiana dengan bidang ilmu kesehatan lingkungan, dan Profesor Dr. Gederas Bendantes dengan bidang ilmu sistem informasi teknologi informasi. Rektor Undiksa Profesor Dr. Inyoman Jampel memberikan apresiasi dan selamat kepada para guru besar anyar ini. Ya, kita memang punya program begini ya, 2030 kita nol master, artinya di Undiksa ini tidak lagi ada master yang ngajar, harus sudah semua doktor, dan dari 526 dosen kita berharap nanti kita memiliki 100 profesor tahun 2025 sebelumnya, tetapi saya yakin tidak sampai 2025, mungkin 2024 dan bahkan barangkali 2023 100 profesor kita bisa akan miliki ya, dengan kunci tadi yang saya sebut, kuncinya ada 3, yaitu kebersamaan, keharmonisan, dan kita yakini bahwa bisa rumah kita kedua, maka kita akan saling menjaga, saling memperbaiki, ya saling memberikan semangat untuk rumah tua kita menjadi yang lebih baik. Pak Rektor, apa pesan untuk para guru besar baru ini, Pak? Nah, para guru besar baru, pesan saya sudah saya sampaikan tadi, ya, dengan sebelum jumlah guru besar yang kita miliki sekarang, kita sudah bisa berlari cepat kayak gini, tapi saya yakin dengan tambahan lagi 17 atau 24 guru besar ini, itu akan mempercepat lagi lajunya Ambisa mencapai cita-citanya. Ia juga memberikan apresiasi atas semangat dan komitmennya dalam mengajukan usulan ke Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Pada tahun 2025, Undiksa menargetkan memiliki 100 profesor. Hal ini salah satunya untuk memenuhi syarat untuk menuju perguruan tinggi negeri berbadan hukum PTNBH. Oleh karena itu, Rektor Jampel mendorong para dosen lektor kepala dan yang sudah memenuhi syarat untuk segera mengajukan usulan. Tim Liputan Ganesha TV melaporkan.
Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa menggelar diskusi terpumpun dan review statuta di Kuta Kabupaten Badung pada 27 sampai 29 Januari 2022. Hal ini sebagai tindak lanjut dari persetujuan dan penetapan organisasi tata kelola OTK terbaru. Nah, oleh karena itu saya sepakat pada saat sekarang ini kemudian OTK-nya sudah diterbitkan, maka ada kesempatan untuk kemudian kita melakukan mereview kembali statuta yang sudah ada. Diskusi ini dihadiri oleh Ketua Senat, Rektor dan para Wakil Rektor, Kepala Biro, serta tim penyusun statuta Undiksa. Pada kesempatan ini juga ada arahan dari PLT Sekretaris Ditjen Diktiristek Profesor Cici Sri Cahyandari dan pejabat terkait di lingkup Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek. Diskusi ini dibuka oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kerjasama Undiksa Profesor Dr. Gede Rasbendantes. Ia menyampaikan terdapat beberapa perubahan pada OTK Undiksa. Perubahan tersebut tidak substansial, hanya lebih pada perubahan tugas dan fungsi dari Wakil Rektor serta perubahan nama penunjang akademik. Perubahan ini harus selaras dengan statuta. Oleh karena itu, sangat penting untuk dilakukan kajian kembali atau review. Sebagai gambaran umum, Rasbendantes menyampaikan, penyesuaian statuta ini tetap mengedepankan efisiensi dari sebuah organisasi dan berdasarkan evaluasi dari statuta sebelumnya. Statuta ini sudah disusun bersamaan dengan draft OTK sebenarnya. Kemudian OTK kita sudah diundangkan melalui Kemendikbudristek Dikti nomor 10 tahun 2023 di bulan Januari sudah keluar, dan saat itu kami melaksanakan rapat senat kembali untuk melakukan penyesuaian dan juga melakukan evaluasi dari statuta yang kami miliki sebelumnya, yaitu Kemendikbudristek Dikti nomor 75 tahun 2017. Saya kira tadi apa yang disampaikan oleh Prof. Cici, saya sangat setuju bagaimana institusi akademik itu meminimalkan nuansa politis. Jadi dengan cara yaitu meminimalkan terjadinya pemilihan untuk mengisi jabatan-jabatan struktural. Nah, itu juga menjadi salah satu roh dari statuta yang dihasilkan oleh teman-teman di sini. Statuta yang baru tetap diharapkan dapat mengantarkan Undiksa bisa menjadi perguruan tinggi yang semakin baik dan bisa menghasilkan sumber daya manusia unggul yang merupakan salah satu esensi dari perguruan tinggi. Pada kesempatan ini, PLT Sekretaris Ditjen Diktiristek Cici Cahyandari menyampaikan, statuta nantinya harus tetap mampu menjaga dan meningkatkan kondusivitas lembaga. Ditegaskan, statuta sangat penting karena menjadi acuan atau anggaran dasar perguruan tinggi dalam menjalankan organisasinya. Oleh karena itu, dari kementerian berharap bahwa statuta betul-betul bisa mencangkup atau memuat aspek-aspek yang wajib diatur dan harus terbagi habis. Disampaikan lebih lanjut, penyusunan statuta mengacu pada PP 4 tahun 2014 dan di dalamnya harus benar-benar mengakomodasi setiap urusan yang sudah ada dan potensi urusan baru yang akan muncul. Terlebih di tengah pelaksanaan informasi kebijakan Kampus Merdeka Merdeka Belajar MBKM. Nah, oleh karena itu saya sepakat pada saat sekarang ini kemudian OTK-nya sudah diterbitkan, maka ada kesempatan untuk kemudian kita melakukan mereview kembali statuta yang sudah ada. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, statuta itu menjadi sangat penting. Karena apa? Statuta itu sebagai acuan kita atau anggaran dasar perguruan tinggi di dalam menjalankan organisasinya. Nah, oleh karena itu kami betul-betul berharap dari kementerian bahwa statuta itu betul-betul nanti bisa kemudian mencakup atau memuat aspek-aspek yang wajib diatur dan harus terbagi habis, begitu ya, jangan sampai ada yang tersisa. Karena apa? Jika ada urusan yang tidak terbagi habis, itu pasti akan ada dispute. Dan pengalaman kita, Bapak dan Ibu sekalian, banyak permasalahan yang ada di perguruan tinggi, terutama pada saat pemilihan rektor, yang tentunya itu setelah kemudian menjadi ada dispute yang ada di statutanya.
Nah, ini kesempatan bagi Undiksa untuk kemudian mereview secara thorough agar hal-hal yang tidak kita inginkan itu tidak terjadi. Hal senada juga disampaikan Direktur Sumber Daya Kemendikbudristek Dr. Muhammad Sofwan Effendi. Statuta ini diharapkan dapat mengacu pada kebijakan MBKM dengan capaian target yang efektif. Selain itu, dapat mendorong produktivitas sumber daya di perguruan tinggi. Review statuta ini juga dilakukan oleh Kepala Biro Hukum Kemendikbud Dian Wahyuni, PLT Biro Ortala Kemendikbud Rosdiana Reni Parlina, dan Koordinator Substansi Hukum Tata Laksana dan Kepegawaian Kemendikbudristek Suwitno. Tim Liputan Ganesha TV melaporkan. Dharma Wanita Persatuan Universitas Pendidikan Ganesha DWP Undiksa menerima kunjungan dari DWP Universitas Negeri Surabaya UNESA Jumat pekan kemarin. Kunjungan ini dalam rangka silaturahmi sekaligus mempererat tali persaudaraan. Khusus ini yang untuk Ibu Rektor, ini karya saya pribadi. Kehadiran DWP UNESA dipimpin langsung oleh Ketua Hajah Endah Purnomowati Nur Hasan dan diterima langsung oleh Ketua DWP Undiksa Tin Sumartini Jampel, didampingi para pengurus inti dan anggota di Hall Terbuka Fakultas Kedokteran FK Undiksa. Pertemuan tersebut berlangsung sangat hangat dan penuh keakraban antar para anggota. Dalam pertemuan tersebut, diisi dengan pengenalan anggota divisi yang ada dalam DWP UNESA dan sejumlah program yang sudah dijalankan, baik oleh DWP UNESA maupun Undiksa. Pada kesempatan tersebut juga ditampilkan beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh DWP Undiksa secara rutin, seperti kegiatan religi, bakti sosial, dan yang terbaru juga diperkenalkan senam Undiksa Harmoni yang digagas oleh Nyonya Tin Sumartini pada akhir tahun 2022 yang lalu. Secara garis besar, program yang dijalankan oleh DWP UNESA dan Undiksa tidak jauh berbeda. Usai pertemuan, Ketua DWP UNESA Endah Purnomowati mengapresiasi sambutan yang diberikan oleh DWP Undiksa. Dijelaskan, pertemuan kali ini merupakan wujud silaturahmi dan kunjungan balasan karena Undiksa sudah berkunjung ke UNESA pada bulan Agustus tahun 2022. Pertemuan kali ini sekaligus untuk mempererat tali persaudaraan antara UNESA dan Undiksa yang sudah berjalan sejak lama. Sebenarnya kunjungan kali ini adalah kunjungan balasan kami ke Undiksa karena beberapa waktu yang lalu dari Undiksa sudah ke Surabaya. Kami ingin menyambung tali silaturahmi ini dan sekarang kita yang membalas untuk kunjungan ke sini. Jadi ini adalah wujud dari persaudaraan kami, ikatan yang luar biasa kuat antara UNESA dan Undiksa. Jadi bukan hanya warga UNESA, Dharma Wanitanya juga seperti itu. Di sisi lain, Ketua DWP Undiksa Tin Sumartini merasa senang dan terharu atas kunjungan yang dilakukan UNESA ke Undiksa. Rasa haru tersebut sampai membuat dirinya meneteskan air mata bahagia karena dikunjungi oleh UNESA yang sudah dianggap sebagai saudara. Senang, terharu sekali tadi sampai menangis karena sudah saya anggap seperti saudara Undiksa dengan UNESA. Pak Rektor pun juga seperti itu, Pak Rektor UNESA dengan Undiksa ya kayak seperti saudara seperti itu, sehingga terharu saya gitu seperti itu. Selama ini saya tidak pernah menangis, sakit apapun tidak pernah menangis. Begitu dikunjungi saudara kok saya terharu sampai menangis seperti itu. Senang sekali pokoknya, luar biasa. Mudah-mudahan persaudaraan ini tetap berlanjut sekalipun saya tidak jadi ketua Dharma Wanita. Diharapkan ke depan, persaudaraan ini tetap berlanjut meskipun dirinya tidak lagi menjadi ketua DWP Undiksa. Ia juga akan siap melakukan kolaborasi dengan DWP UNESA dalam berbagai program. Tim Liputan Ganesha TV melaporkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Gatra Ganesha. Saya Juniastiti pamit undur diri, tetap patuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om. Salam harmoni.
diproduksi oleh